saya Gusti Ngurah Asoka Dharma Putra dengan NIM 2315091051 kelas 3C. Baik, perkenalkan nama saya Budi Toniko Satria Pradita, NIM 2315091058. Perkenalkan nama saya Igede Rijana Marta Saputra dengan NIM 2315091032. Saya dari kelas 3C. Baik, perkenalkan nama saya Gede Victor Danatyaksa Udayana dengan NIM 2315091066. Baik, perkenalkan nama saya Jack Mintabai dengan NIM akhir 063 dari kelas 3C Sistem Informasi. Baik, sebelum kita menginstalasi dan mengkonfigurasi Nextcloud di dalam Ubuntu serta menggunakan Nextcloud itu, sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari Nextcloud itu sendiri serta bagaimana Nextcloud digunakan sebagai solusi private SaaS. Nah, Nextcloud itu merupakan suatu platform perangkat lunak atau open source yang memungkinkan pengguna untuk membuat layanan penyimpanan dan kolaborasi file pribadi yang mirip seperti Google Drive ataupun Dropbox. Nah, namun Nextcloud itu diinstal dan dijalankan pada server pribadi atau server yang dikelola secara lokal dengan cloud pribadi, memberikan kendali penuh atas data yang disimpan, serta aplikasi ini mendukung berbagai fitur seperti penyimpanan file dan sinkronisasi antara perangkat lunak, serta kolaborasi dokumen dan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Kemudian bagaimana Nextcloud itu digunakan sebagai solusi private SaaS atau software as a service. Nah, Nextcloud memungkinkan perusahaan atau institusi untuk menyediakan layanan cloud yang aman dan dikelola secara internal. Kemudian menghilangkan ketergantungannya pada pihak ketiga dan keberlanjutan manajemen data. Baik, kemudian manfaat utama Nextcloud dalam skenario perusahaan atau lingkungan kampus. Nah, di sini kita akan menggunakan skenario di lingkungan kampus. Yang pertama itu ada privasi dan keamanan data, yang pastinya karena Nextcloud itu di-hosting secara menggunakan server lokal atau pengguna memiliki kendali penuh atas data mereka dan dapat memastikan keamanan serta kepatuhan terhadap regulasi yang diberikan oleh Nextcloud. Serta yang kedua yaitu skalabilitas. Tentunya Nextcloud dapat mengoptimalkan skalabilitas yaitu sesuai kebutuhan kita baik untuk organisasi kecil maupun organisasi yang sudah besar dengan menambah pengguna melalui fitur sesuai pertumbuhan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kolaborasi efektif. Fitur kolaborasi efektif itu seperti fitur kolaborasi antar file serta kalender bersama dan pengelolaan tugas memudahkan kinerja antara tim dikarenakan kita bisa men-share antara satu file kepada file yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ada integrasi aplikasi. Nah, integrasi aplikasi ini mendukung berbagai alat produktivitas seperti email, manajemen proyek, dan software office yang sehingga meningkatkan efisiensi kinerja dari suatu institusi seperti kampus. Nah, yang kelima, tentunya biayanya itu rendah dikarenakan yang sifatnya open source. Nextcloud itu mengurangi biaya lisensi dari software dan langganan. Nah, ini cocok digunakan untuk perusahaan atau kampus sehingga dapat menekan anggaran yang terbatas. Nah, penerapan Nextcloud juga dapat memberikan perusahaan atau kampus solusi iCloud yang fleksibel, aman, dan hemat biaya untuk mengelola infrastruktur digital mereka. Baik, sekian penjelasan dari definisi serta penggunaan Nextcloud sebagai privacy SaaS atau software as a service. Baik, kali ini saya akan melakukan instalasi Nextcloud di Ubuntu server. Langsung saja kita klik baru. Untuk namanya kita isi Ubuntu server. Baik, langsung saja kita klik lanjut. Untuk memori dasarnya kita isi 4 GB. Untuk CPU-nya kita isi 5. Selanjutnya kita klik lanjut. Untuk ukuran disknya kita gunakan 25 GB. Dan di sini kita akan centang. Selanjutnya kita akan klik lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ringkasannya. Selanjutnya klik selesai.
Oke, kita tunggu. Baik, sekarang kita akan masuk ke pengaturan. Kita klik penyimpanan. Selanjutnya kita klik di sini. Baik, kita klik di sini. Selanjutnya kita akan memilih untuk file Ubuntu-nya. Oke, kita klik. Selanjutnya kita masuk ke jaringan. Nah, di sini untuk adaptor 2 kita centang. Di sini kita akan menggunakan adaptor HANOS. Nah, di sini untuk mode open source-nya kita izinkan semua. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik Live. Misalnya kita enter. Dari sini untuk prosesnya kita bisa menunggu. Oke, kita tunggu dulu. Baik, selanjutnya untuk memilih bahasa, langsung saja kita pilih bahasa Inggris, kita klik enter. Untuk keyboard configuration, langsung saja kita klik done. Di sini untuk Ubuntu servernya kita biarkan saja, kita klik done. Di sini juga kita biarkan saja, kita klik done. Untuk proxy addressnya kita biarkan kosong, kita klik done. Kita tunggu. Oke, di sini sudah selesai, langsung saja kita klik done. Nah, di sini kita langsung saja scroll ke bawah, kita klik done. Untuk di bagian ini langsung saja kita klik done juga. Continue. Nah, untuk nama di sini kita berikan nama jaringan enterprise. Selanjutnya untuk nama servernya yaitu Ubuntu server. Untuk username-nya kita gunakan jarfresh. Selanjutnya kita memasukkan password. Oke, di sini kita memasukkan password lagi. Done. Ini kita klik continue. Nah, di sini untuk install OpenIF-nya kita centang. Selanjutnya kita klik done. Di sini kita klik done. Baik, sekian dari saya. Untuk loginnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari sini saya akan melakukan login dan memasukkan password dari Sekarang kita akan menginstal NetTools dengan sudo apt install NetTools. Oke, sudah enter, masukkan password. Oh maaf, ada salah ketik. Sudo apt install NetTools.
Nah, baik, di sini jika sudah terinstall, kita akan melakukan ifconfig. ifconfig. Nah, di sini kita akan meremote servernya dengan melakukan cmd. Dengan alamat IP 192.168.56.107. Dari sini setelah saya memasukkan komen SSH jar price add dari IP-nya, saya akan melakukan enter. Sudah memasukkan password. Nah, baik, jika sudah begini, kemudian kita akan install terlebih dahulu Nah, di sini kita akan ngecek IP terlebih dahulu yang tadi, yaitu dengan IP 192.168.56.107. Oke. Nah, this site can be reset. Sekarang kita akan menginstal pada komen dahulu. Kita akan install terlebih dahulu untuk apc-nya dengan perintah sudo apt install apc2. Enter, masukkan password. Setelah kita klik Y, enter. Oke, untuk web server sudah terinstall. Baik, selanjutnya perintahnya itu dengan sudo systemctl enable apc2 sudo system apc2, enter. Nah, baik, jika sudah, kita akan mengecek lagi pada room. Nah, di sini pada Ubuntu apc2 sudah terkonek dengan di sini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan menginstal MariaDB server. Di sini kita bisa clear saja. Selanjutnya kita akan menginstal MariaDB server dengan komen sudo apt install MariaDB server. Di sini kita bisa continue dengan mengetik huruf Y. Kita tunggu prosesnya. Baik, jika sudah, kita bisa clear lagi. Selanjutnya kita akan mengaktifkan MariaDB dengan komen
Baik, ini merupakan komen untuk mengaktifkan MariaDB-nya, yaitu sudo systemctl enable MariaDB. Jika sudah, kita akan melakukan setting terhadap MariaDB-nya dengan komen sudo mysql secure installation. Baik, kita bisa tekan enter saja di sini. Selanjutnya kita bisa tekan N di sini. Untuk password kita akan mengganti, kita klik Y, kita masukkan password barunya. Baik, sudah berhasil. Kemudian untuk remove anonymous, kita tekan Y saja. Di seluruh login kita Y saja. Remove test database kita Y saja. Kemudian reload privilege kita Y saja. Baik, kita clear lagi. Untuk mengeceknya kita bisa melakukan komen sudo mysql. Baik, jika sudah masuk seperti ini maka berhasil. Kita langsung exit saja. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian dari teman saya, yaitu di sini saya akan menginstal dari PHP-nya yang pertama. Jadi kita bisa masukkan komen yaitu sudo apt install PHP. Nah, kemudian bagian-bagian dari library-nya itu PHP 8.3 strip element, kemudian PHP 8.3 strip CMI, kemudian PHP 8.3 strip mbstring, dan PHP 8.3 strip IMAP, dan PHP 8.3 strip Redis, dan PHP 8.3 strip SNMP, kemudian PHP 8.3 strip XML, kemudian PHP 8.3 strip zip, dan PHP 8.3 strip core, dan PHP 8.3 strip MySQL, dan PHP 8.3 strip gini. Nah, ini merupakan komen untuk menginstal PHP-nya, yaitu PHP 8.3 common, CLI, mbstring, IMAP, Redis, PHP SNMP, XML, zip, curl, MySQL gini. SNMP. Baik, kita enter di sini. Kemudian kita continue, guys. Kita tunggu prosesnya di sini, proses install dari PHP-nya. Baik, di sini sudah berhasil. Kita clear dulu, sudah bersih sini. Kemudian kita akan restart dari sistem PHP-nya. Itu sistem sudo systemctl restart apache 2. Sudah systemctl restart apache 2. Nah, di sini kita sudah restart. Baik, di sini apabila sudah kita restart, maka kita akan masuk ke dalam HTML untuk mengaktifkan file PHP-nya itu sendiri. Pertama itu kita masukkan komennya cd /var /www /nl/. Nah, kita sudah masuk ke dalam ini HTML dan kita coba nl dulu ya, baru kita masuk ke file dari HTML itu sudo vi
info.php. Nah, kita sudah masuk ke dalam ini PHP-nya. Untuk kita menginsert code-nya itu kita klik I dulu. Nah, sudah baca ada insert, maka kita bisa menginsert code-nya. Itu kurang dari tanda tanya PHP. Enter PHP info untuk titik koma, enter, kita tutup di sini. Ya, apabila sudah, maka kita bisa skip lalu titik 2 key. Nah, kita sudah berhasil di PHP-nya. Kemudian kita juga akan tambahkan di file PHP-nya lagi, yaitu sudo vi.info.php. Oh, saya ada salah ketik di sini. Sudo vi.info. Nah, kita sudah masuk di sini. Kemudian kita klik I lagi untuk insert code-nya. Kita klikkan yang sama, itu kurang dari tanda tanya PHP. Enter PHP info buka tutup koma, enter tutup. Ya, sudah berhasil. Kita escape di sini. Titik 2 tutup. Ya, kita sudah berhasil untuk menginput file dari PHP-nya. Kemudian kita akan restart terlebih dahulu. Sistem ctl restart cek. Kita tunggu. Nah, kita sudah berhasil restart sini. Kita clear dulu. Nah, habis itu kita akan cek di Chrome apakah kita sudah berhasil membukanya. info.php. Enter. Nah, kita sudah berhasil login pada PHP version versi 8.3 tadi. Nah, kita install. Selanjutnya kita akan menginstal PHP MyAdmin dengan code yaitu sudo apt install PHP MyAdmin. Sudo tinggal kita enter sini. Yes, kita klik yes. Nah, kita tunggu proses dari menginstal PHP MyAdmin. Kita tunggu progresnya. Nah, kita sudah berhasil untuk menginstal PHP MyAdmin-nya. Di sini kita akan mengkonfigure PHP MyAdmin-nya. Karena di sini kita memakai Apache 2, kita akan centang. Oke, kita oke di sini. Kita tunggu progresnya lagi. Untuk database dari PHP MyAdmin-nya, kita bisa klik yes di sini. Kemudian kita buatkan password untuk login ke dalam PHP MyAdmin-nya. Oke, kita repeat passwordnya. Oke, kita clear dulu. Ini kita restart. Ya, kita sudah restart. Kita bisa cek di web browser kita. Di sini kita copy dulu. Nah, kita langsung masukkan PHP MyAdmin. Nah, kita berhasil login ke dalam PHP MyAdmin. Coba kita login di sini. Nah, kita lihat di sini. Maaf, passwordnya yang telah kita buat tadi. Nah, masuk. Ya, kita berhasil untuk masuk ke dalam PHP MyAdmin-nya. Baik, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk proses instalasi Nextcloud-nya. Yang pertama, sebelum kita bisa menginstal, kita membutuhkan file atau link zip file dari Nextcloud itu sendiri. Jadi di sini kita bisa lanjut dulu ke browser dan kita cari Nextcloud.
kita cari web resminya, kita menuju ke halaman webnya. Nah, di sini kita bisa menuju ke download, kita bisa pencet Nextcloud servernya, kemudian kita bisa ke community project dan kita scroll ke bawah di archive. Nah, di sini ada get zip file. Nah, di sini kita bisa klik kanan maksudnya untuk copy link address. Jika sudah, kita kembali ke command prompt-nya dan kita bisa gunakan command sudo wget. Kemudian kita kopas linknya. Jika sudah, kita enter. Oh maaf, ada sedikit kesalahan sintaks ya. Kita kurang U di sudonya. Oke, kita ulang. Wget, kita kopas lagi. Oke, kita enter. Dan kita tunggu dulu prosesnya. Sembari menunggu, kita bisa membuat database untuk Nextcloud-nya ya. Kita bisa ke php-admin di sini. Kita ke basis data. Kita buat nama database untuk Nextcloud-nya sendiri. Di sini kita bisa sesuaikan. Kita buat namanya db Nextcloud. Oke. Baik, jika sudah kita buat, oke, di sini sudah ada ya database-nya db Nextcloud. Kita bisa lanjut ke hak akses untuk membuat account nanti pada saat kita sudah ada Nextcloud-nya. Kita membutuhkan user account. Nah, di sini kita bisa gunakan username, kita menyesuaikan saja. Tapi kita sesuaikan di sini, kita bisa pakai Nextcloud saja. Kemudian untuk nama pemilik kita pakai localhost. Oke. Sudah, kita di sini diminta untuk memasukkan password. Kita buat password ya. Passwordnya yang sederhana saja. Oke. Sudah, kita konfirmasi passwordnya. Oke. Jika sudah, di sini kita bisa untuk hak akses globalnya kita bisa pilih semua. Kita accept semua, kita centang semua. Sudah, kita kirim, kita go. Oke, di sini pengguna baru telah ditambahkan. Jadi ini user pengguna yang akan kita gunakan di Nextcloud-nya nanti. Baik, jika sudah terinstall seperti ini, kita bisa melakukan pengecekan seperti ini. Kita gunakan kode ls, kita enter. Ya, di situ terlihat index.html, info php, dan zip. Kemudian kita bisa komen di sini sudo unzip .zip. Kita enter. Oke, di sini kita disuruh untuk memasukkan password ya. Kita masukkan. Oke, di situ command advance itu hal yang normal. Kemudian kita bisa lakukan sudo apt install. Kita sudo apt install unzip ya untuk mengunzip filenya. Kita enter. Oh maaf, di sini ada typo ya, hampir kita salah. Kita gunakan double L di sini, kemudian kita enter. Oke, kita tunggu sejenak. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa clear, tapi kita clear saja dulu. Clear, kita lanjut ke sudo unzip. Sip. Oke, kita enter. Nah, kita tunggu. Oke, karena sudah, kita lanjut. Kita ls dulu. Oke, di situ sudah ada Nextcloud ya, tulisan Nextcloud di paling kanannya. Berarti sudah terinstall atau terdownload. Sudah terinstall. Kemudian kita bisa cek kepemilikan di sini. Kita pencet ll, kita enter, kita cek. Di situ kita akan mengubah kepemilikannya. Kita bisa gunakan kode sudo chown, kemudian strip caps lock R. Kita lanjut, kemudian itu kodenya www strip data titik 2 www strip data. Ini salah ya, kita ganti dulu titik 2 ya, 2
sudah benar. Kita dan di paling kanan kita ketikkan Nextcloud. Oke. Jika sudah, kita cek kembali, kita pastikan. Oke, kita enter. Oke. Baik. Itu di situ kepemilikannya sudah kita bisa cek ya, kita bisa cek dulu. LL. Kita cek. Ya, di situ kepemilikannya sudah berubah. Kemudian setelah itu kita bisa cek apakah Nextcloud-nya sudah ada. Kita sesuaikan dengan IP yang ada dengan IP yang kita dapat ya. Oke. Sini kita next kita kasih. Baik, di sini sudah ada ya. Kita sudah masuk ke Nextcloud-nya. Di sini kita bisa membuat akun. Di sini kita langsung saja coba untuk masukkan akunnya. Di sini kita masuk, mungkin kita buat akun admin ya. Jarprice. Sesuaikan kata sandi seperti biasa. Oke. Untuk kodenya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian di bawahnya. Di sini ada database account-nya. Kita pakai seperti yang sesuai dengan PHP admin ya. Nextcloud. Kemudian untuk database passwordnya kita samakan saja. Kita sesuaikan saja. Oke. Dan nama database-nya kita sesuaikan. Oke. Hostnya sudah sesuai di sini. Kemudian kita pasang. Ini lagi nunggu lama baru lebih. Makanya gimana lama. Nah. Oh, nah harus. Ya. Baik, jika muncul seperti ini biasanya seperti dialihkan, kita pencet kembali saja. Oke. Di sini sudah berhasil masuk ya ke Nextcloud-nya. Oke, kita silang saja. Baik, untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun, lalu cara mengelola file dan cara berbagi file. Di sini langsung saja kita masuk ke bagian akun. Kemudian kita akan membuat grup dengan nama klien. Lalu kita akan menambahkan akun untuk anggota pertama. Kemudian masukkan passwordnya. Selanjutnya di sini kita bisa mengatur anggota tersebut menjadi member ataupun admin. Di sini saya akan mengatur anggota pertama tersebut menjadi member di dalam grup klien. Kemudian kita atur kuotanya menjadi 1 GB. Kemudian add new akun. Jika sudah, di sini saya akan mencoba untuk mengupload berkas yang sebelumnya sudah saya upload folder dengan nama Jarprice yang di dalamnya sudah ada beberapa gambar. Di sini saya akan mencoba untuk mengupload gambar atau berbagi gambar kepada anggota pertama, yaitu Asoka. Nah, di sini kita langsung pilih saja, ketik saja namanya Asoka. Lalu kita custom permission. Di sini kita bisa pilih secara singkat aja, atau di sini secara detail kita bisa atur dia. Di sini saya akan matikan delete-nya. Kemudian save share. Jika sudah muncul share seperti ini, maka sudah berhasil. Untuk mengeceknya, kita bisa logout dulu, kemudian masuk ke dalam akun anggota pertama.
sudah berhasil masuk. Lalu kita menuju files dan melihat bagian sini sudah ada muncul gambar yang sudah di-share oleh admin tadi. Atau kita bisa melihatnya di bagian share ini, share video. Nah, sudah muncul gambarnya. Baik, sekian dari saya. Berikut merupakan cara untuk menambahkan akun lalu berbagi file. Baik, di sini saya akan membuat akun Nextcloud. Pertama kita klik new account, kemudian kita masukkan nama pengguna kita. Kemudian kita buat password sendiri. Kemudian di sini member volume grupnya kita klik client. Kemudian kita bisa mengatur kuota penyimpanan untuk akun ini. Kita pakai 1 GB aja. Kemudian add new account. Nah, kita sudah berhasil menambahkan akun tanpa kita di sini. Kemudian kita akan coba untuk mengupload file pada akun tersebut. Keluar, kita masukkan kembali ke saja. Ini masuk. Nah, di sini kita berhasil masuk ke dalam akun Tony Pradipta. Kemudian kita coba untuk mengupload file di sini. Upload file. Nah, kita coba upload file yang ini. Ya, di sini sudah berhasil terupload dan di akun Tony Pradipta. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan membuat akun di Nextcloud. Di sini kita klik new akun. Selanjutnya kita akan memasukkan nama. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan password. Oke. Nah, di sini kita akan memilih untuk akun ini apakah ingin menjadi admin atau klien. Di sini kita menggunakan klien. Selanjutnya untuk penyimpanan kita menggunakan 1 GB. Baik, di sini kita klik add new akun. Nah, di sini untuk akunnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke akun kita. Di sini kita keluar. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke akun yang baru saja dibuat. Kita masuk. Nah, setelah berhasil masuk, kita akan mencoba untuk mengupload file atau gambar. Nah, di sini kita bisa mengupload files. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengupload foto ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk fotonya sudah bisa diupload. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membuat akun pada Nextcloud. Di sini chat new account. Di sini saya sudah menambahkan dengan username Aditya Rana dan saya akan di sini akan membuat password dengan member kapital. Oke. Dengan member tipenya yaitu klien dan dengan kuota 1 GB. Oke, add new account. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengupload sebuah file. Yang pertama saya akan login dari sini dan login dengan username saya. Nah, pada di sini saya akan mengupload file dengan view upload file. Nah, di sini saya akan mencoba untuk upload dari asbak bambu. Oke, jika sudah terupload maka dia akan seperti ini. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan LibreOffice dengan Nextcloud. Pertama-tama kita harus memiliki aplikasi LibreOffice-nya. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita kembali ke Chrome. Lalu kita memilih menu profile dan menekan aplikasi. Kita masuk ke dalam aplikasi Anda. Lalu di sini kita akan mencari edit files. Nah, di sini saya sudah mendownload edit files with LibreOffice-nya dan sudah mengaktifkannya. Jika sudah aktif, kita kembali ke dalam berkas. Lalu memilih file yang ingin kita ubah.
klik kanan pada file yang diubah, kemudian klik edit with LibreOffice, open LibreOffice, kemudian kita masukkan nama penggunanya. Baik, sudah. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kita akan coba mengubah ukuran dari font ini. Bisa dilihat sudah berubah. Kita juga bisa merubah lain-lainnya seperti menjadi italic, menghilangkan boldnya. Sudah, kita bisa simpan. Lalu kita pilih format Word. Baik, jika sudah, kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, maka ini tampilan di Word-nya. Kita juga sudah bisa mengubahnya melalui Word. Berikut sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan poin nomor 5 dari tugas jaringan enterprise dalam menginstalasi dan mengkonfigurasi aplikasi Nextcloud atau membuat cloud lokal. Menurut saya, Nextcloud itu adalah sebuah private SaaS yang memungkinkan perusahaan atau sebuah individu atau sebuah bisnis untuk mengelola data mereka secara mandiri di server pribadi. Dan tentu menurut saya Nextcloud ini memiliki banyak keunggulan. Yang pertama itu adalah keamanan data yang datanya itu disimpan dan dikelola di server kita sendiri. Kemudian karena datanya disimpan sendiri, tentu itu akan memberikan kontrol penuh atas privasi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam sebuah organisasi, perusahaan ataupun dari individu itu tersendiri. Kemudian adanya kolaborasi. Kolaborasi itu seperti men-sharing dokumen secara bersama atau secara real time. Kemudian adanya kalender dan fitur-fitur lain itu dapat mempermudah perusahaan yang menggunakan Nextcloud untuk berintegrasi. Kemudian ada fleksibilitas, karena Nextcloud itu dia dapat diakses melalui perangkat mobile, perangkat desktop, hanya dengan memasukkan alamat IP dari perusahaan tersebut seperti itu. Dan dia mendukung berbagai format file, baik itu video, PDF, doc, dan lain-lain, dan juga bisa terintegrasi di aplikasi pihak ketiga. Seperti misal kita bisa mengeditnya di LibreOffice seperti itu. Kemudian keunggulan yang menurut saya itu adalah open source. Karena bersifat open source, pengguna itu dapat menyesuaikan fungsionalitas dan memperluas platform sesuai dengan kebutuhan tanpa terkendala biaya lisensi tinggi. Dan menurut saya Nextcloud ini adalah aplikasi yang memang sangat berguna bagi sebuah perusahaan. Walaupun memang dari cara mengkonfigurasinya dan menginstalasinya butuh fokus dan harus minim kesalahan agar bisa berfungsi dengan baik. Sekian kesimpulan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.